Halo semua, saya Jennifer Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep basis data, khususnya pada perintah DML. Adapun materi yang akan saya jelaskan yakni yang pertama ada pengertian basis data, yang kedua ada pengertian data manipulation language atau DML, dan yang terakhir yang ketiga ada perintah dalam DML. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian database atau basis data. Database atau basis data merupakan kumpulan data yang telah terbagi dan terhubung secara logikal. Biasanya, basis data digunakan untuk memenuhi keperluan informasi suatu organisasi atau golongan. Software yang digunakan untuk mengelola dan permintaan panggilan atau query basis data disebut dengan sistem manajemen database atau database management system dengan singkatannya yaitu DBMS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language atau DML merupakan bahasa basis data yang dipergunakan untuk melakukan modifikasi dan retrieve atau pengambilan data pada suatu basis data. Misalnya digunakan untuk menambah data, merubah data, maupun menghapus data pada database. DML yang sering digunakan dan terkenal adalah Structured Query Language atau SQL yang digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data dalam database relasional. Selanjutnya yaitu perintah dalam DML. Yang pertama ada perintah select, yaitu perintah select digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel dengan penggunaan relasi. Yang kedua ada perintah insert, digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Perintah ini tentu saja bisa dijalankan ketika database atau tabel sudah dibuat. Update, perintah update digunakan untuk memperbaharui atau merubah data pada sebuah tabel. Kemudian ada perintah delete, yaitu digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Selanjutnya ada join. Nah, inner join ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu perintah. Pada perintah inner join, data yang akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan saja. Maksudnya, yaitu data pada tabel tidak memiliki sebuah kesamaan, maka data tidak akan ditampilkan. Lanjut, ada group by, yaitu klausa SQL group by ini digunakan dengan pernyataan select untuk mengatur data yang identik ke dalam grup. Klausa group by ini mengikuti klausa where dalam pernyataan select dan mendahului klausa order by. Selanjutnya yaitu ada order by. Perintah order by merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mengurutkan result set dalam pengurutan ascending atau descending. Secara default, perintah order by menampilkan record dalam pengurutan ascending atau ASC. Untuk mengurutkan descending, gunakan kata kunci dari DSC atau desk. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan mengimplementasikan perintah-perintah yang saya jelaskan tadi di dalam SQL. Baik, di sini saya akan mulai untuk melakukan perintah-perintah yang saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama saya akan melakukan update atau memperbarui data pada tabel daftar barang saya. Sebelumnya saya akan menampilkan isi dari daftar barang saya. Select from, menggunakan select from TB daftar barang. Ya, kita execute dulu. Nah, di sini saya sudah punya data sebanyak ini. Ada ID daftar barang, ID jenis barang, nama barang, stok barang, harga barang, serta tanggal update. Baik, saya akan lakukan update sekarang. Maaf sebelumnya, saya akan melakukan proses insert terlebih dahulu sebelum melakukan update. Baik, saya akan lakukan insert dulu. Insert itu menggunakan perintah insert itu atau masukkan ke TB daftar barang. Saya akan masukkan data baru ke TB daftar barang.
isi apa saja yang akan kita update. Saya isi dulu ID daftar barang yang di sini, ID daftar barang, jenis barang, nama barang, stok barang, harga barang, kemudian tanggal update. Maaf sebelumnya di sini agak ribut. Saya lanjutkan saja. ID jenis barang, kemudian nama barang, lanjut harga barang, kemudian tanggal update. Tanggal update. Kita kurung tutup dulu. Nah, selanjutnya kita masukkan values-nya atau nilainya. Values-nya di sini untuk ID daftar barang saya gunakan titik 1. ID daftar barangnya itu 10. Kemudian saya lanjut titik 1, lanjut untuk ID jenis barangnya saya isi dengan 4. Lanjut untuk nama barangnya saya isi topi Nike, titik lagi, kemudian harga barangnya. Oh maaf, saya sepertinya kurang di sini. Setelah nama barang itu stok barang saya kurang, maaf. Stok barang, koma lagi. Nah, di sini sudah lengkap ID daftar barang, ID jenis barang, nama barang, stok barang, harga barang, serta tanggal update. Saya lanjut ya, untuk stok barangnya saya isi 30. Kemudian untuk harga barangnya saya isi 25.000 saja. 25.000. Lanjut untuk tanggal update-nya. Untuk tanggal update ini kita isi pertama kali itu 2021, yaitu tahun, bulan, tanggal. Seperti itu strukturnya. Kita isi 2021 12, kemudian tanggal 31. Yang petik dulu, baru kita tutup. Sekarang kita execute. Maaf, di sini belum kita isi tanda seperti ini. Nah, nanti dia error kalau nggak isi tanda titik 2 seperti itu. Kita execute. Nah, di sini sudah sukses. Saya memasukkan data di sini. Untuk ID daftar barang seperti yang tadi, saya isi dengan 10, 4 dengan nama barang topi Nike, kemudian stok barangnya 30, harga barangnya 25.000, dan tanggal update 31/12/2021. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan melakukan perintah update. Saya akan mengupdate di harga barang ini yang kita buat tadi di sini untuk 25.000 ini. Baik, saya akan mulai saja update, memperbarui data, update TB daftar barang, kita set, atur di bagian harga barang yang punya harga 25.000. Maaf, di sini kita menaruh harga terbaru 40.000. Saya akan naruh 40.000 saja di sini. Kemudian lanjut ke tempat where, dimana kita ingin mengubah, yaitu di ID jenis barangnya. Jenis barang di sini, ID jenis barangnya yaitu 4, sama dengan 4.
Nah, saya execute saja. Nah, di sini sudah sukses. Kita lihat apakah ada perubahan di sini. Nah, di sini sudah terlihat perubahan dari harga barangnya, yaitu 40.000. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan perintah delete. Nah, di sini saya akan mendelete dari DB jualan. Saya open table dulu. Nah, di sini sudah terdapat 2 buah data dengan ID jual, ID barang jual, serta jenis jualan. Saya akan melakukan perintah delete pada TB jualan ini. TB kita buat delete from TB jualan. Nah, kita isi where apa yang kita ingin hapus datanya. Saya ingin hapus di ID jual yang 11 ini. Saya tulis ID jual sama dengan 11. Kita coba langsung execute saja. Nah, di sini sudah sukses. Kita lihat, kita perbarui. Nah, ID jual yang 11 itu sudah hilang. Kita sudah hapus dengan delete from TB jualan where ID jual sama dengan 11 di sini. Sisanya tinggal data yang tadi, yang di bawahnya itu. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menampilkan stok barang tapi dengan terurut. Dia akan terurut dari kecil atau ke besar atau besar ke kecil. Kita gunakan perintah select lagi. Select from TB daftar barang maaf, TB daftar barang, kemudian order by. Kita hanya ingin mengurutkan di stok barang, jadi kita tulis stok barang. Nah, kita akan urut dari kecil ke besar dulu menggunakan ASC. Kita coba execute. Nah, di sini sudah berhasil. Stok barangnya itu sudah terurut dari 20, dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar sampai di 60. Nah, untuk yang lain itu ID daftar barang, ID jenis barang, atau yang selain stok barang ini, mereka tidak akan ikut terurut karena kita hanya memilih stok barang saja. Di bagian stok barang saja kita memilih untuk diurutkan, jadi yang lain itu tidak valid urutannya. Seperti itu. Kita akan coba untuk yang descending, yaitu besar ke kecil, besar ke kecil. Kita copy dulu, kita paste untuk yang di desk. Nah, kita coba execute lagi. Nah, di sini sudah terlihat stok barang dari yang terbesar yaitu nilainya 60 dan yang terkecil yaitu 20. Keterbalikan yang tadi. Dan yang lain, tabel yang lain ini dia tidak ikut berubah karena kita hanya memilih di stok barang. Nah, yang selanjutnya saya akan mencari nilai dari min, max, serta average. Di sini saya akan menampilkan di ID jenis barang sama di harga barang saja. Langsung saja saya akan melakukan query-nya. Select ID jenis barang, kemudian koma, harga barang,
barang. Kita tampilkan saja terlebih dahulu from TB daftar barang, TB daftar barang, TB daftar barang, where, kita isi where, dimana ID jenis barangnya saya gunakan yang satu saya. Sebelumnya saya ingin lihat dulu select from TB daftar barang karena ini masih acak. Saya ingin lihat dulu. Nah, ini yang sudah benar. Tadi karena menggunakan ASC/DSC, kita lihat di sini. Saya menggunakan where ID jenis barang, yaitu ID jenis barang yang satu saya. Nah, kita execute saja. Nah, di sini sudah terlihat untuk di selectnya kita menampilkan ID jenis barang dan harga barang. Dan dari TB daftar barang, di mana ID jenis barangnya yaitu hanya satu. ID jenis barang yang ID-nya satu saja yang ditampilkan. Kita coba, kita copy dulu untuk mencari nilai min, max, serta average-nya atau rata-rata. Kita salin lagi di bawahnya untuk average-nya. Nah, sini kita akan masukkan min terlebih dahulu. Min tanda kurung buka tutup di harga barang, karena kita ingin melihat nilai min di harga barangnya. Di sini sudah terlihat nilai-nilai dari harga barangnya yaitu 50.000, 45.000 dan 55.000. Kita langsung saja kita coba execute. Kita lihat min harga barangnya itu nilainya berapa. Nah, di sini nilai terkecil dari harga barang yaitu 45.000. Bisa dilihat. Selanjutnya saya akan coba untuk max-nya sama seperti tadi. Kita tutup dengan buka tanda kurung buka, tanda kurung tutup. Kita langsung saja execute untuk mencari nilai max-nya. Kita execute. Nah, nilai max-nya itu tadi nilai max-nya itu 55.000. Tadi di harga barang kan ada 50.000, 45.000 dan 55.000. Berarti nilai max-nya itu yang paling besar yaitu 55.000. Selanjutnya untuk di rata-rata kita isi AVG tanda kurung buka dan kurung tutup di harga barang karena kita ingin melihat nilai di harga barang. Kita coba. Nah, untuk rata-ratanya itu nilainya 50.000. Sudah kita dapatkan nilai min, max, serta AVG dari harga barang. Oke, untuk perintah yang selanjutnya saya akan mencari nilai dari count. Saya akan menggunakan perintah count. Nah, di sini count sendiri fungsinya yaitu untuk menghitung berapa ada row atau kolom di field yang akan kita pilih untuk dihitung. Nah, kita mulai saja. Kita lihat dulu, select, tampilkan dulu untuk tabel yang akan kita cari. From TB daftar barang. Kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, sini sudah tampil TB daftar barang saya. Kita selanjutnya akan menghitung atau count. Select count. Kita pilih field yang akan kita hitung. Count, saya akan menghitung di nama barang. Kita hitung dulu sebentar.
Nah, kita pasang lagi. Nah, di sini kita hitung apakah untuk kepastian jumlah dari kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 9 kolom. Kita akan coba cari untuk di nama barang. Nama barang. Kita tutup. Kemudian kita isi dari atau from TB daftar barang, karena letak dari nama barang itu di tabel daftar barang. Oke, karena sudah, kita langsung execute saja. Kita lihat apakah kolomnya itu benar, jumlahnya 9. Nah, di sini untuk nama barang itu benar 9. Kemudian kita akan coba kondisi yang lain. Kita copy dulu. Kita copy dulu di sini. Nah, kita taruh kondisinya yaitu where harga barang 50.000 lah, sama dengan 50.000. Nah, sebelum kita execute yang ini, kita lihat dulu harga barang. Nah, harga barang di sini kita lihat semuanya jumlahnya cuman 1 ya. Harga barangnya itu unik. Setiap harga barang untuk 50.000 itu hanya ada 1, 45.000 hanya ada 1, dan seterusnya sampai ke 9 kolom ini isi nilainya itu di harga barang cuman 1, nilainya unik. Kemudian kita akan coba yang ini, apakah akan tampil hasilnya itu 1 karena harga barang yang 50.000 cuma ada 1. Kita coba. Nah, di sini sudah benar ya, count-nya sudah benar, hasilnya itu 1. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai dari sum menggunakan group by. Nah, sebelum itu saya akan melihat dulu data yang sudah ada di sini. Saya akan menggunakan sum untuk di stok barang dan harga barang. Nah, karena stok barang di sini beda-beda, jadi saya akan merubah dulu, update dulu stok barangnya sebelum melakukan sum dan group by. Kita copy yang ini saja. Kita copy. Nah, di sini kita atur update-nya benar untuk di TB daftar barang. Kemudian kita atur di sini untuk di stoknya. Stok barang. Stok barang sama dengan 55. ID jenis barangnya saya pakai 2. Nah, kita execute saja. Nah, di sini sudah sukses. Kita lihat dulu. Nah, kita sudah lihat tadi untuk yang ID jenis barang 2 ini stok barangnya itu beda-beda ya. Dari 28 ada 30, kemudian 40-an tadi. Di sini sudah berubah stok barangnya menjadi 55 karena menggunakan update. Selanjutnya kita akan menghitung sum. Kita select dulu. Select ditampilkan stok barang. Kemudian harga barang.
barang from TB daftar harga. Maaf, daftar barang, kok daftar harga. Di sini kita coba dulu tampilkan. Nah, sini kita sudah lihat stok barangnya dan harga barangnya di sini. Selanjutnya saya akan menghitung nilai sum. Sum itu penjumlahan. Jadi kita akan menjumlahkan di harga barangnya. Kita group by, kita kumpulkan menurut stok barang. Group by stok barang. Menurut stok barang kita hitung saja langsung. Select sum tabel row yang ingin kita hitung, yaitu di stok barang, kemudian harga barang, lalu from di sini nggak isi koma, from TB daftar barang kita isi group by stock menurut stok barang by stok barang. Sini sudah terlihat yang stok barangnya kita hitung yang 55. Tidak usah diisi gini karena bisa langsung dia otomatis. Kita coba aja untuk di execute. Oke, tidak usah isi sama dengan 55 tadi. Select sum, stok barang, harga barang, kita coba execute. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Hasil sum itu tadi kita pakai yang 55 itu. Kita lihat dulu ID di stok barangnya bagaimana. Nah, di sini untuk yang 55 ini jadinya jumlahnya yaitu 165. Terus harga barangnya itu 265. Kita coba ulang apakah benar seperti kondisi tadi. Ya, di sini sudah benar ya. 165. Harga barangnya ini hasilnya itu menurut proses sum di stok barang. Jadi di sini sudah valid. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan perintah inner join. Saya akan menggabungkan TB, menampilkan TB pembayaran dan juga TB barang. Kita akan satukan itu dan menampilkan isi yang kita mau menggunakan inner join. Yang pertama kita akan buat select. Sebelumnya saya akan menampilkan dulu isi dari TB barang dan TB pembayaran. Kita lihat dulu TB barang. Nah, ini isinya sudah bisa kita lihat.
Kemudian yang kedua kita lihat Ctrl C dulu untuk di TB pembayaran. B pembayaran. Kita lihat. Nah, seperti ini sudah ada datanya semua. Kita akan pilih data-data dari TB barang dan TB pembayaran yang akan kita tampilkan sekaligus menggunakan fungsi inner join. Kita select dulu. Nah, yang pertama kita pilih dari TB pembayaran, B pembayaran. Kita isikan titik. Nah, data yang mana yang akan kita pilih dari TB pembayaran? Untuk yang pertama, saya akan memilih nomor strap. Kita kasih koma, lanjut ke TB barang. Untuk TB barang, saya akan milih ID barang. Kita koma lagi, kemudian saya akan ambil data lagi dari TB barang lagi, kita ambil titik nama barang, kita koma lagi, kemudian ke TB barang lagi, kita pilih nama, kita pilih harga barang, kita koma lagi. Sekarang di bagian TB pembayaran lagi kita ambil data pembayaran, titik, kita ambil total harga ya. Setelah itu kita lanjut ke bawahnya, kita pilih from dari TB pembayaran. Sebentar, saya pisah dulu supaya tidak berantakan kelihatan. TB pembayaran, kemudian lanjut ke inner join-nya. Inner join. Kita tulis TB barang, kemudian on TB pembayaran, B pembayaran, titik, kita pilih ID barang karena kita mengambil PKFK. PK di TB barang itu ID barang dan TB pembayarannya itu posisi ID barang adalah FK. Jadi kita pilih ID barang sama dengan TB barang titik, kita pilih ID barang lagi. Di sini adalah PK, di sini adalah FK-nya. Jadi harus ada relasi untuk membuat inner join ini. Kemudian karena ini sudah, kita coba execute saja. Di sini akan tampil gabungan dari TB pembayaran dan TB barang. Antara lain datanya yaitu nomor struct, ID barang, nama barang, harga barang, dan terakhir tuh total harganya. Kita coba execute. Nah, di sini sudah berhasil ya. Untuk TB pembayarannya seperti tadi saya sebutkan, ada nomor struct, ID barang, nama barang, harga barang, dan total harga sesuai yang kita pilih tadi. Menggunakan inner join, kita akan menggabungkan dua tabel ini. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah dapat dari inner join, kita sudah menggunakan group by, juga order by, ascending descending, count, select, sum, min, max, dan average.
Di sini juga yang pertama kita menggunakan insert, kemudian update dan delete. Kita sudah menggunakan semua perintah yang tadi saya jelaskan di PowerPoint-nya. Oke, setelah penjelasan dari perintah DML dan implementasinya, saya akan lanjut untuk menjelaskan perintah DDL atau Data Definition Language di dalam MySQL. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu konsep dari DDL. Pengertian DDL. Data Definition Language atau yang disingkat DDL merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom atau field, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Kemudian ada perintah dasar dari DDL. Perintah dasar dari DDL ini ada 3 perintah dasar, yaitu yang pertama ada create. Perintah ini fungsinya untuk membuat objek baru, misalnya membuat database baru, tabel baru, maupun view baru. Yang kedua ada alter. Perintah alter ini fungsinya untuk memodifikasi atau mengubah suatu struktur pada tabel yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya mengubah kolom atau nama tabel, menambahkan, menghapus, ataupun untuk menambahkan atribut pada kolom. Yang ketiga ada drop. Perintah ini fungsinya untuk menghapus tabel atau database. Bisa juga menghapus function, index, prosedur, trigger, dan juga view. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengimplementasikan perintah dasar dari DDL ini di dalam MySQL. Oke, kita langsung aja untuk mengimplementasikan perintah dari DDL atau Data Definition Language. Yang pertama itu ada create, yang kedua alter, dan yang ketiga ada drop. Yang pertama kita akan buat create atau create database. Saya akan buat database random aja. Misal db toko alat tulis. Oke, saya sambung kayak gitu aja. Kemudian kita coba debug. Oke, di sini udah sukses. Kita lanjut untuk cek dulu apakah database-nya udah ada atau belum. Show database. Kita execute. Oke, di sini kayaknya kurang S. Makanya error. Saya ulang lagi. Nah, di sini udah terlihat DB toko alat tulis yang kita buat di sini melalui create database. Di sini belum kelihatan, mungkin saya refresh dulu. Nah, di sini udah kelihatan DB toko alat tulis. Oke, saya akan lanjut untuk create tabel. Yang pertama saya akan buat create tabel pegawai. TB pegawai. Kemudian kita isi. Lanjut kita bawa ID pegawai. ID pegawainya kita isi tipe data integer dengan nilainya 50. Kemudian kita isi not null primary key. Koma, kita lanjut ke kita isi nama pegawai. Varchar tipe datanya, nilainya kita samain aja semua 50. Koma, lanjut kita mau
isi nomor telepon. Jangan lupa underscore telepon, varchar, tipe datanya, kemudian nilainya, koma lagi. Lanjut saya akan isi alamat dari pegawainya. Alamat pegawai kayak berkat varchar, nilai 50. Kita tutup kalau dirasa cukup datanya. Nah, di sini udah lengkap isian dari tabel pegawai yang ingin saya buat. Kita coba execute. Apakah ini berhasil? Oke, ini sukses ya. Kita lihat show tabel dulu. Show columns from TB pegawai yang kita buat. Kita coba execute. Nah, di sini kita udah tampil TB pegawai yang kita create tadi. Fieldnya itu udah isi ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, dan alamat pegawai. ID pegawai ini sebagai primary key-nya. Oke, saya akan lanjut lagi membuat tabel baru. Saya gunakan perintah create lagi. Create table. Kita buat TB jenis barang dulu. Jenis barang. Jangan lupa kita tanda kurung buka, lanjut. Isian untuk di fieldnya, untuk di kolomnya. Yang pertama itu ID jenis barang, kemudian tipe datanya saya pakai integer, nilainya 50. Not null, jangan lupa untuk ID primary key itu pakai not null primary key, koma. Lanjut, data yang ingin kita masukkan lagi ke dalam kolomnya. Saya gunakan pensil tipe data varchar 50 nilainya, lanjut koma, lanjut lagi saya isi pulpen varchar 10 koma, kemudian lanjut buku varchar 50 nilainya 50. Sudah cukup rasanya, kita tutup kurung tutup. Oke, kita akan execute dulu. Ya, di sini sudah sukses. Kemudian kita akan lihat, kita show dulu columns-nya. Show columns from TB jenis barang. Kita coba execute untuk nampilin. Nah, di sini di fieldnya itu udah terisi ID jenis barang, pensil, pulpen, buku, sesuai dengan yang kita create di sini. Kita masukkan di sini di TB jenis barangnya. Kemudian saya lanjut aja di create lagi. Kita menggunakan perintah create table lagi. Saya akan membuat tabel untuk direlasikan ke tabel yang di atasnya itu, tabel yang sebelumnya kita buat. Kita akan bikin tabel dengan foreign key. Create tabel. Saya akan buat tabel TB barang.
Jangan lupa tutup kurung bukanya, tanda kurung buka. Oke, langsung aja saya akan isi yang pertama ID barang. Jangan lupa underscore-nya integer, tipe data, kemudian nilainya masukin, kemudian not null karena dia primary key, not null primary key, koma. Nah, untuk di foreign key kita taruh foreign key-nya saya pakai ID jenis barang. ID jenis barang ini akan jadi foreign key di tabel barang. ID jenis barang, tipe data integer, nilainya 50, kemudian kita isi not null untuk dia akan statusnya tuh jadi foreign key. Kita kasih not null, lanjut ke data yang lain. Saya isi nama barang, kemudian tipe datanya varchar, kita isi nilainya 50, lanjut koma. Setelah nama barang saya isi stok barang, tipe data varchar, nilai 50, koma. Lanjut lagi saya isi harga barang, underscore dulu, spasi itu pakai underscore, varchar, nilainya juga 50. Oke, di sini kita pakai koma. Nah, untuk menjadikan ID jenis barang ini jadi FK atau foreign key, kita menggunakan perintah constraint. Bawahnya aja saya buat constraint ID yang akan jadi foreign key, ID jenis barang. Kita tulis ID jenis barang karena dia akan jadi foreign key. Kemudian lanjut kita isi foreign key. Setelah itu kita isi lagi, tulis lagi di dalam kurung ID jenis barang. ID jenis barang, kemudian tutup. Lanjut kita isi ke reference atau asalnya. Reference asalnya itu dari TB jenis barang. Kita isi dulu TB jenis barang. Kemudian yang terakhir kita tambahin di ID jenis barang lagi. Untuk kurung buka ID jenis barang, kita panggil lagi. ID akan jadi foreign key. Kita kurung tutup lagi sekali, kurung tutup pasangan ini. Kita coba execute, apakah dia mau create. Nah, di sini udah sukses. Coba kita show dulu. Show columns from TB barang. Kita coba execute. Nah, di sini udah tampil create-nya. Create tabel yang kita buat tadi. Di sini ada ID barang, ID jenis barang sebagai primary key, sebagai foreign key, maaf. Di sini primary key-nya. Nama barang, stok barang, kemudian harga barang.
Oke, kita lanjut aja bikin create lagi. Kita akan bikin create tabel. Create tabel TB pembayarannya. TB pembayaran. TB pembayaran. Rungka. Kita isi di bawahnya ID pembayaran. ID pembayaran tipe data in 50 not null sebagai primary key, koma. Lanjut, di sini juga saya akan menambahkan foreign key. Tabel ini akan berelasi sama ID tabel pegawai di atas. Jadi kita tulis di sini ID pegawainya. ID pegawai. Kita lihat dulu. Saya akan ganti aja. Kita akan relasiin TB pembayaran ini dengan TB barang. Ya, saya akan gunakan TB barang saja. Integer 50 not null sebagai foreign key, koma. Kemudian saya lanjut total harga. Varchar 50. Kemudian lanjut total harga, saya isi lagi nomor struk. Maaf sebelumnya sini agak ribut. Nomor struk varchar, tipe datanya nilainya 20. Kemudian kita isi koma karena kita akan lanjut ke perintah constraint untuk mengubah ID barang ini menjadi foreign key di tabel pembayaran di sini. Kita ketik constraint ID barang, ID yang akan jadi foreign key, kemudian kita tulis lagi foreign key dalam kurung ID barang. ID akan dijadikan foreign key, ID barang, kemudian reference asalnya dari DB barang. Buat lagi ID yang akan dijadikan foreign key, yaitu ID barang di dalam tanda kurung. Kita kurung tutup, kita spasi dulu, kemudian kita lihat apakah berhasil. Oke, di sini udah sukses ya. Kita tampilin, coba kita show dulu. Show columns from TB pembayaran. Kita perlihatkan. Nah, di sini seperti yang tadi juga udah ada ID pembayaran, ID barang, total harga, dan nomor struk. ID pembayaran sebagai primary key dan ID barang sebagai foreign key-nya. Kita akan lanjut bikin lagi satu ya, create tabel. Tabel TB, kita bikin TB detail pembayaran. Detail pembayaran. Tanda kurung buka.
kemudian kita harus tulis pas di garis ini. TB pembayaran, TB detail pembayaran, ID detail pembayaran, tipe datanya in, nilainya 50, not null, primary key, koma, kemudian untuk foreign key-nya saya akan menggunakan ID pegawai. TB detail pembayaran ini akan berelasi dengan TB pegawai. Jadi di sini saya isi ID pegawai integer 50, not null. Kemudian koma, saya akan buat foreign key-nya itu 2 di sini. Jadi dia akan berelasi juga sama tabel pembayaran. Kita isi ID pembayaran. ID pembayaran. Integer 50. Not null. Karena dia mau jadi foreign key. Nah, sekarang baru lanjut ke isiannya. Saya isi tanggal pembayaran aja. Tanggal pembayaran varchar 50 nilainya, kemudian kita isi koma. Kita lanjut ke perintah constraint di bawahnya. Constraint untuk mengubah ID yang mau dijadikan foreign key. Constraint ID pegawai. Yang pertama kita akan mengubah ID pegawai dulu. Pegawai, kemudian foreign key. Lanjut di dalam kurung kita panggil lagi ID yang akan jadi foreign key. ID pegawai. Baru sumbernya reference. Asalnya itu TB dari ID pegawai ini dari TB pegawai. Kemudian yang terakhir kita isi lagi, kita sambung enggak usah di spasi, kita lanjut aja isi ID pegawai lagi, memanggil ID dari tabel pegawai yang akan jadi foreign key di TB detail pembayaran. Kemudian kita koma, karena yang di bawahnya kita juga mau buat constraint untuk foreign key ID pembayaran. Kita ketik ID pembayaran, kemudian foreign key kita dalam kurung ID pembayaran lagi, kemudian asalnya reference TB pembayaran. Kita panggil lagi ID yang akan jadi foreign key, itu TB ID pembayaran. Oke, kita tutup. Kita akan coba execute tabel data pembayaran ini menggunakan 2 foreign key ya, yaitu ID pegawai dan ID pembayaran. Oke, di sini udah sukses. Kita coba show columns from. Show columns from TB detail pembayaran. Kita coba execute.
Nah, udah berhasil pembuatan tabelnya dengan fieldnya udah isi ID detail pembayaran, ID pegawai, ID pembayaran, dan tanggal pembayaran. Karena kita udah buat perintah create-nya ini udah banyak banget, udah 5 ya, 1, 2, 3, 4, udah 5 tabel kita buat. Kita bakalan langsung ke perintah alter. Oke, alter yang pertama saya mau menambahkan data ke TB jenis barang. Kita alter tabel, perintah alter tabel, kemudian masuk ke TB jenis barang. Oke, saya gunakan add kolom, add kolom saya isi, kita lihat dulu. Untuk di ID jenis barang ada pensil, pulpen, dan buku. Saya masukkan spidol, kemudian tipe datanya jangan lupa, nilainya juga. Kemudian untuk akhirnya saya gunakan ini, harus isi petik ini. Kemudian saya akan coba execute. Oke, di sini udah sukses. Kita udah sukses memasukkan spidol dengan tipe data varchar nilainya 50 ke TB jenis barang. Coba kita show column untuk lihat apakah udah masuk from TB jenis barang. Oke, kita execute aja. Nah, di sini udah masuk ya spidol. Udah masuk menggunakan alter tabel tadi. Datanya udah bertambah sana. Kita buat lagi, coba alter tabel. Saya mau masuk ke TB pegawai. Saya add kolom. Coba saya gunakan add saja, nggak isi kolom, apakah dia mau. Email, varchar, saya mau masukkan data untuk di fieldnya itu email, varchar, nilainya 50. Kemudian saya tutup. Apakah dia mau? Kita coba execute aja. Oke, ternyata dia mau pakai add aja itu. Kita coba lihat apakah udah masuk di TB pegawai. Show column from TB pegawai. Kita coba execute. Ini kurang S, maaf, makanya error. Kita coba ulang, execute. Oke, di sini udah masuk email. Menggunakan alter tabel tadi, kita udah masukin data email ini ke TB pegawai di fieldnya. Kemudian saya akan lanjut aja ke drop. Saya bakalan melakukan proses drop. Kita coba alter tabel, perintah alter tabel di TB barang. Saya mau drop kolom. Sebentar. TB barang.
Saya akan coba drop kolom harga barangnya, stok barang deh. Kita drop kolom stok barang. Nah, kita coba execute, apakah dia sukses? Ya, udah sukses. Kita udah menghapus stok barang dari TB barangnya. Coba kita show apakah stok barang masih atau tidak. From TB barang. Coba kita execute. Oke, di sini stok barangnya udah hilang ya. Kita gunain drop kolom tadi di TB barang, stok barangnya udah hilang. Saya akan coba lagi untuk di drop, alter tabel. Saya mau drop di nomor struk TB pembayaran, tabel TB pembayaran. Kita drop kolom nomor struk, kasih tanda dulu. Kita coba execute. Oke, udah sukses. Kita coba show columns from TB pembayaran. Kita coba lihat. Oke, di sini nomor struknya udah ke drop, udah dihilangkan menggunakan perintah alter tabel drop column. Di sini kita udah ngelakuin perintah create, kemudian alter untuk menambahkan itu add dan drop, perintah drop juga. Oke, untuk sedikit tambahan dari perintah DML yang saya buat sebelumnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian inner join, yaitu ada yang namanya left join dan right join. Sebelumnya kita udah buat di sini menggunakan perintah select dan inner join. Akan saya buat ulang aja di query baru. Kita buat ulang untuk perintah inner join, left join dan right join. Yang pertama kita akan buat inner joinnya. Kita pilih select TB pembayaran, titik. Saya akan menampilkan nomor struk, kemudian kita isi koma, lanjut dari TB pembayaran lagi, TB barang aja, TB barang, titik. Kita akan tampilkan ID barang, kemudian lanjut koma, lanjut TB barang lagi, barang, titik. Saya akan menampilkan selanjutnya yaitu nama barang, koma, lanjut TB barang lagi, TB barang, kemudian saya akan menampilkan harga barang, lanjut
Di TB barang kita udah ambil 3, kemudian akan saya ambil lagi di TB pembayaran titik total harga. Oke, kita lanjut di bawahnya from, ambil dari TB pembayaran. Kemudian yang di bawahnya inner join, perintah inner join untuk menggabungkan dua tabel, ditampilkan sekaligus dua tabel. Inner join TB barang, TB barang on, kita gunakan on TB pembayaran titik ID barang, foreign key-nya. ID barang ini merupakan foreign key dari TB barang. Maaf, dari TB pembayaran, asalnya dari TB barang. Kita isi kemudian dengan sama dengan TB barang. Kemudian lanjut kita isi lagi ID barang. Oke, akan saya cek dulu yang akan saya tampilkan dari TB pembayaran, yaitu nomor struct, kemudian ada ID barang, kemudian ada nama barang, harga barang, kemudian total harga dari TB pembayaran, from TB pembayaran, inner join dari TB barang ke TB pembayaran. Oke, coba kita execute. Query batch completed successfully. Ini adalah hasil dari inner join-nya, perintah inner join-nya. Yang kita tampilkan tadi, ingin kita tampilkan dari TB pembayaran, udah ada nomor struct, kemudian ID barang ini dari TB barang, nama barang juga dari TB barang, nama harga barang juga dari TB barang, kemudian total harganya itu dari TB pembayaran. Di sini sudah tergabung. Kemudian selanjutnya saya akan coba left join. Saya salin aja, gunakan yang ini lagi. Ctrl C, kemudian paste. Nah, di sini saya hapus, kemudian kita gunakan left. Oke, coba kita execute. Nah, di sini untuk left join ini, hasil dari perintah left join ini sama dengan inner join. Tidak ada perubahan pada tabelnya. Jadi perubahan di sini nggak ada, terlihat masih sama seperti inner join-nya. Tapi untuk di beberapa kasus, left join ini akan menampilkan data yang berbeda. Pasti akan menampilkan data yang berbeda tergantung situasi dari kasus yang ada di dalam database terkait. Yang memang bisa menggunakan left join akan datanya yang ada di sini hasilnya akan berbeda dari inner join. Kemudian saya akan lanjut aja ke percobaan untuk perintah right join. Kita isi di bawahnya, saya salin aja. Kita gunain right join, apakah hasilnya sama seperti left join dan inner join seperti yang tadi. Kita isi right join. Oke, kita execute. Nah, di sini datanya ternyata berbeda hasilnya dari left join dan inner join. Saya akan perbesar dulu. Oke, di sini udah kelihatan semua ya. Nah, right join ini datanya itu fokus ke TB barang, right join TB barang. Jadi tampilan dari tabelnya itu sebelum yang tadi, yang ini kan kita lihat dulu sebentar.
hasil dari datanya itu beda. Nah, untuk left join kan sama dengan inner join. Ini adalah data hasilnya. Kita ingat dulu di sini total tabelnya itu cuma ada 5. Kemudian ketika kita menggunakan perintah right join, nah di sini datanya udah bertambah. Jadi di fokusnya itu dia bertambah di ID barang, nama barang, harga barang. Nah, di ketiga tabel ini itu kan dari TB barang. Makanya dia fokus ke tampilan TB barang. Right join-nya itu di TB barang. Dia bakalan nampilin semua isian dari TB barang ini. Right join itu akan menyimpan semua row yang ada di TB barang, dan untuk row yang tidak ada di row yang ada di tabel barang nggak ada di tabel pembayaran, maka dia akan hasilnya itu 0. Karena di TB pembayaran ini dia nggak ada data dari si TB barang, dari jumlah TB barang yang di sini dijadikan 0 nilainya. Karena memang jumlahnya dari TB pembayaran itu cuma 5 dan TB barang itu ini ada 9. Seperti itu kira-kira. Fokusnya itu akan tampil di TB barang. Right join-nya akan tampilin fokus di TB barang, yaitu di ID barang, nama barang, dan harga barang. Ketika di sini nggak ada, di TB pembayarannya itu nggak ada, maka nilainya itu 0, dijadikan 0. Seperti itu. Oke, jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.